Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat walaupun anak-anak di rumah tetap belajar seperti sekolah biasa. Anak-anak, hari ini kita telah sampai di tema 1 subtema 2 ya. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 keberagaman budaya bangsaku. Yang pertama, kita akan belajar untuk materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hari ini kita belajar tentang ringkasan. Apa toh ringkasan itu? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat atau efektif. Fungsi ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Ciri-ciri ringkasan adalah 1. Inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. 2. Kerangka dasar masih tampak jelas. 3. Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Memangkas itu tahu nggak anak-anak? Memangkas itu membuat kalimat itu lebih ringkas, ya, tidak panjang lebar. Keempat, tujuannya untuk memangkas gagasan. Kita juga selanjutnya belajar untuk cara membuat ringkasan ya anak-anak ya. Yang pertama, membaca naskah asli dulu. Kedua, mencatat gagasan utama. Ketiga, gunakan kalimat baru. Keempatnya, ketentuan tambahan. Membuat ringkasan. Materi yang kedua di hari ini adalah PPKN. Kita belajar tentang kerjasama. Kerjasama ini sering anak-anak lakukan. Kita belajar teorinya ya anak-anak ya. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat kerjasama banyak anak-anak ya. 1. Akan mempererat persaudaraan. 2. Pekerjaan menjadi lebih ringan atau cepat selesai. Ketiga, menciptakan kepedulian terhadap sesama. 4. Menghindari sifat mementingkan diri sendiri. Kalau kata menterengnya itu egois ya anak-anak ya. Kelima, menimbulkan ide-ide baru. 6. Melatih kedisiplinan. 7. Menghilangkan rasa perbedaan. 8. Menambah pengetahuan. Kerjasama antar umat beragama dilandasi oleh Pancasila, terutama sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu berdasar atas kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan. Pasal 29 ayat 2 mengatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu bunyi pasal 29, berarti intinya tentang beragama ya anak-anak ya. Hubungan kerjasama yang tersirat dalam Pancasila sila ke-1. Yang pertama, toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinannya. Kedua, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Ketiga, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membedakan agama. Keempat, tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Itu anak-anak
di sekolah kita juga bermacam-macam agama ya anak-anak ya. Ini kita bisa terapkan di sekolah maupun di rumah ya anak-anak ya, tentang tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Contoh toleransi dalam kehidupan sekolah. 1. Mematuhi tata tertib sekolah. 2. Saling menghormati dan menyayangi sesama pelajar. 3. Berkata sopan, tidak berbicara kotor atau menyinggung orang lain. Lah, tujuan toleransi umat beragama adalah terwujud ketenangan, ketertiban, serta keaktifan. Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar IPA mengenai sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi, contohnya alat musik seperti gamelan, suling, trompet. Nah, bunyi yang kita dengarkan ini berasal dari benda yang bergetar. Apa saja ya sifat-sifat bunyi? Apakah anak-anak ada yang tahu? Yuk kita lihat ya. Yang pertama, termasuk gelombang longitudinal. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Nah, telinga kita ini merupakan salah satu panca indera, yaitu indera pendengaran. Telinga juga mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai alat pendengaran. Yang kedua, sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, telinga bagian luar. Terdiri dari daun telinga, liang telinga, dan gendang telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Terdapat 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Terdiri dari jendela oval, jendela bundar, rumah siput atau koklea, dan 3 saluran setengah lingkaran. Nah, fungsi-fungsi bagian telinga apa saja ya? Yuk kita lihat yang pertama, daun telinga fungsinya menangkap getaran bunyi. Yang kedua, liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Yang ketiga, tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea atau rumah siput. Yang keempat, gendang telinga fungsinya untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang pendengaran. Yang kelima, saluran setengah lingkaran fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang keenam, saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Yang ketujuh, koklea atau rumah siput ya, berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang kedelapan, saluran eustasius berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Nah, ini ada gambar bagian-bagian telinga. Kita lihat gambar yang bagian A, B, C, D, E, dan F. Kalian sudah tahu belum gambar-gambar bagian telinga? Yang A itu apa, yang B itu apa, yang C itu apa, dan seterusnya. Yuk kita lihat, yang A itu adalah gambar daun telinga. Yang B itu adalah gambar gendang telinga. Yang C adalah gambar tulang telinga. Yang D adalah gambar 3 saluran setengah lingkaran. Yang E itu adalah gambar rumah siput atau koklea. Yang F itu adalah gambar saluran eustasius. Nah, dari sini anak-anak sudah tahu ya gambar-gambar bagian-bagian telinga ya. Yuk kita lanjut materi selanjutnya. Apakah anak-anak tahu bagaimana kita bisa mendengar ya? Nah, yang pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Yang kedua, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf.
Yang keempat, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut ya. Jadi ini bagaimana kita bisa mendengar suara ya. Gangguan dan penyakit pada telinga yang pertama ada tuli. Tuli itu adalah penyakit berkurangnya kemampuan mendengar seseorang ya. Yang kedua, penyakit otitis media, yaitu penyakit infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman. Yang ketiga, otosklerosis, yaitu penyakit tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara terganggu. Nah, bagaimana ya cara merawat telinga? Yang pertama, tidak mendengarkan terlalu keras. Yang kedua, membersihkan telinga secara teratur. Yang ketiga, jika ada gangguan pendengaran, segera ke dokter THT atau kepanjangan dari dokter telinga hidung tenggorokan. Yang keempat, jangan memasukkan benda ke dalam telinga. Nah, selanjutnya kita akan belajar IPS tentang keanekaragaman suku bangsa. Nah, keanekaragaman suku bangsa setempat ada dua, yaitu keragaman suku bangsa di daerah setempat dan keragaman budaya di daerah setempat. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Nah, budaya dan kebudayaan adalah semua hasil pengolahan akal pikiran, perasaan, dan kehendak dari manusia. Bentuk budaya tiap suku bangsa yang pertama ada bahasa daerah, yaitu bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu, misalnya Cilacap ya, menggunakan bahasa Ngapak. Kemudian misalnya Jakarta menggunakan bahasanya Betawi. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Yang ketiga, rumah adat ya. Contohnya, joglo. Joglo itu rumah adat yang berasal dari Jawa. Kemudian rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Yang keempat ada upacara ya. Upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau tradisi masyarakat. Misalnya saja upacara sekaten berasal dari Jogja. Kemudian ada upacara ngaben yang berasal dari Bali. Yang kelima, pakaian adat ya, contohnya kebaya yang berasal dari Jawa. Yang keenam, senjata tradisional, misalnya keris. Keris itu berasal dari Jawa. Kemudian celurit. Celurit itu berasal dari Madura. Kemudian senjata tradisional golok berasal dari Betawi. Yang ketujuh, ada kesenian, misalnya contohnya kuda lumping ya. Kemudian debus yang berasal dari Banten. Sekian materi tema 1 subtema 2 kelas 4 dari Bu Putri dan Bu Asih ya. Semoga bermanfaat. Semangat belajar anak-anak.